Saksikan kita streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemirsa, hari ini kita di Candi Selo Mangkleng. Kita dengan beberapa teman di sini ada Musle, saya, Mas Hadi, Cak Budi, dan Mas Sugeng Gondrong. Juga kita bawa, kita eret-eret lagi Pak Dwi Cahyono. Nanti beliau yang akan memaparkan apa-apa yang ada di Gua Selo Mangkleng. Monggo. Ya, kita berada tepat di samping Gua Selo Mangkleng Tulungagung. Saya akan memulai dengan membicarakan sebutannya. Situs ini disebut dengan Gua Selo Mangkleng Tulungagung. Mengapa perlu ada kata Tulungagung di sebutan ini? Karena ada dua Gua Selo Mangkleng, yaitu Selo Mangkleng yang berada di Tulungagung dan satu lagi Gua Selo Mangkleng yang ada di Kediri, di kaki Gunung Klotok, anak Gunung Wilis. Adapun Gua Selo Mangkleng ini konteksnya adalah Gunung Kapur Selatan atau Kendeng Kidul Tulungagung, atau boleh disebut di deretan bukit-bukit kapur ini masyarakat setempat menyebutnya dengan deretan perbukitan Wali Kukun. Jadi konteks Gua Selo Mangkleng dan tinggalan yang ada di sekitarnya berada di perbukitan Wali Kukun. Nah, gua karena apa? Karena salah satu tinggalan yang ada di situs ini berupa gua. Tepatnya adalah gua buatan, gua artifisial. Ada dua macam gua pertapaan, ada gua pertapaan yang natural, ada gua pertapaan yang artifisial buatan. Artinya sebelumnya hanya bongkah batu kemudian ditatah dan membentuk ruang. Nah, itu adalah ruang gua. Tapi ada juga kombinasi antara gua alam yang natural dan gua yang artifisial. Misalnya pada gua tritis. Gua tritis itu gua natural, tapi di bagian tertentu diberi tambahan artifisial buatannya. Jadi kombinasi yang natural dan artifisial. Adapun Gua Selo Mangkleng Tulungagung, Gua Selo Mangkleng Kediri ini pure gua artifisial, gua buatan. Artinya dibuat oleh manusia. Siapa yang membuat dan kapan, untuk apa, nanti akan kita bicarakan. Jadi ini adalah gua. Tepatnya adalah gua pertapaan. Ini adalah patapan, tempat untuk tapa. Nah, nanti kita akan bicara tentang tapa. Nah, Selo Mangkleng. Nah, sela ini dalam bahasa Jawa Baru menjadi selo, artinya batu. Adapun kata mangkleng ini ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama menjelaskan mangkleng itu dalam hubungan dengan kata mangkleng. Dalam bahasa Jawa Baru ada mangklung, artinya sesuatu yang jatuh dari atas, tergelinding dari atas, kemudian tertahan untuk kemudian tidak jatuh lagi ke bawah. Jadi mangklung, hampir jatuh, ya, nyaris jatuh ke bawah lagi. Nah, jadi ini penjelasan yang pertama, yaitu mangkleng terkait dengan kata mangklung. Penjelasan yang kedua, kata mangkleng itu berasal dari, merupakan kata jadian, yaitu kata dasar ditambah dengan awalan. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya leng, liang, ya. Ma ini adalah awalan mendapatkan sengawan ng, jadi mang, jadi mangleng, maleng, ya. Jadi berliang, berlobang, ya. Berliang, berlobang. Kalau kita lihat sosoknya,
dua buah gua ini, yaitu Gua Selomangleng yang pertama, Gua Selomangleng yang kedua, ini adalah batuan yang berlubang. Selo sing ada lengnya, ada liangnya, ada lubangnya. Lubangnya itu adalah ruang gua. Nah, jadi mengapa gua ini disebut dengan Gua Selomangleng? Karena batuan ini, selo ini dilengkapi dengan liang. Nah, selo, ya, ini adalah batuan. Nah, kalau kita cermati jenis batuannya, termasuk tergambar di sini, ya ini batuan ini. Batuan ini adalah jenis batuan breksi vulkanik. Breksi vulkanik. Kata vulkanik memberikan petunjuk kepada kita bahwa konon gunung yang ada di sini dengan puncaknya yang sekarang ada candinya di paling atas itu ada Candi Dadi. Ini merupakan gunung berapi purba, ya, gunung berapi purba. Tumpahan lava itu terutama menuju ke arah di penjuru, ya, ke utara, ke barat, ke selatan, kemudian ke timur. Ke timur tidak begitu banyak, tapi yang banyak terutama adalah barat dan utara. Nah, ke arah barat itulah ke arah sini, ke arah Selomangleng dan sekitarnya. Oleh karena itu terlihat jelas di sini, di bongkah batu ini ataupun tebing yang ada di atas ini adalah jenis batuan breksi vulkanik. Artinya kawasan ini konon merupakan kawasan gunung api purba yang sekarang sudah berubah tidak lagi aktif, melainkan gunung berapi yang mati. Nah, yang menarik perhatian kita, Gua Selomangleng 1, Gua Selomangleng 2 ataupun teras monolit yang ada di atas ini dipahat dan dibuat pada bongkahan batu breksi vulkanik yang keras. Karena breksi vulkanik itu memiliki batuan-batuan inti, core. Nah, ini core-nya. Kalau ini adalah magma yang sudah sudah membeku. Ini ada namanya core. Ini keras. Jadi kalau terkena tatah kena ini ya ting ting ting, itu keras gitu ya. Yang menarik, tidak hanya membuat bangunan, ya, arsitektur, tapi nanti juga membuat relief, dan relief itu dipahatkan bukan di batu kali atau batu endesit, tapi di batu breksi vulkanik. Inilah gambaran secara umum. Jadi sekali lagi kita mendapati adanya paling tidak 3 jejak arkeologis ini, gua 1 atau gua berelief, gua 2 gua tak berelief, kemudian ada teras monolit. Di sini ada cungkup, tapi ini cungkup baru, ya, di mana orang bisa berteduh dulu, istirahat dulu sebelum atau sesudah berkunjung ke gua ini. Marilah kita cermati satu persatu tinggalan yang ada di situs ini sehingga kita bisa mengenal lebih detail. Mari. Nah, kita dari depan dulu, ya. Jadi terlihat, ya, batuan ini tidak lurus, ya, tapi menyudut. Ya, titik sudutnya ada di sini, ya, titik sudutnya ada di sini, yang sehingga kita melihat ada sisi sebelah utara ini relatif lurus, tapi sisi sebelah selatan itu agak miring ke arah timur selatan, ya tak? Nah, titik tengahnya ada di sini. Nah, tergambar di situs ini, di bongkah batu, ini adalah bongkah batu yang besar, yang terkesan bahwa bongkahan ini jatuh, tergelinding dari atas, gelundung, kemudian berhenti di sini, belum sampai gelundung lagi ke arah bawah. Oleh karena itu seperti apa yang istilah Jawa disebut mangklung, ya, mangklung, mau jatuh. Nah, kalau kita cermati bongkah batunya, tergambar bahwa ada 2 buah gua. Gua yang pertama kita sebut saja di sisi utara, dan yang kedua, gua yang kedua di sisi selatan. Ada beda gua sisi utara dan gua sisi selatan. Gua sisi utara ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan gua sisi selatan. Sisi selatan agak tinggi. Ukurannya relatif sama kalau kita lihat ukurannya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, gua sisi utara itu dilengkapi dengan relief candi. Jadi relief gua, bukan relief candi, relief gua. Jadi kita masih bisa melihat, nanti kita cermati detailnya, reliefnya. Jadi ada relief gua yang dipahatkan pada dinding gua.
yaitu di gua sisi utara, sisi timur, dan sisi selatan. Yang menarik perhatian kita, kalau kita cermati ya, gua ini bukan hanya interiornya yang dilengkapi dengan pahatan, tapi eksteriornya juga dilengkapi dengan pahatan. Coba kita cermati. Di atas gua Selomangkleng yang pertama masih terlihat, walaupun samar sekarang, kepala kala yang besar. Ya, kita bisa melihat matanya, hidungnya, kemudian taringnya, kemudian mulutnya. Jadi gua ini adalah eksteriornya berupa kepala kala yang besar tanpa rahang bawah. Rahang bawahnya di mana? Mestinya ini. Sehingga kalau kita masuk ke dalam gua seperti diuntal buto, ditelan raksasa. Nah, jadi gua ini digambarkan seolah-olah merupakan mulut dari kepala kala, ya, mulut dari kepala kala. Nah, di sisi selatan kita tidak mendapati relief ini, hanya kita dapati di sisi utara. Sayang sekali sudah aus ya, sudah aus karena posisinya di luar terkena panas hujan, jadi sudah aus ya. Nah, relief ada di dalamnya, nanti kita cermati. Nah, selain itu kita juga mendapati adanya pahatan yang berupa tokoh dewata. Ini tergambar di sini. Ini ada tokoh dewata, jelas sekali ini. Tokoh dewata ya, mulai dari kepala, tubuh, kaki, bahkan disertai dengan singgasananya, asananya yang berbentuk bunga teratai yang merekah, padmasananya. Dilengkapi pula dengan siras cakra. Jadi bulatan di sekitar kepala yang menjadi petunjuk bahwa yang digambarkan adalah dewata. Tangannya dua, dwi byuja. Sisi depannya seperti arca-arca perwujudan. Nah, sayang sekali kita tidak memperoleh gambaran yang detail dari arca ini karena aus, sehingga perakiraan usianya agak sulit untuk ditetapkan ya. Tapi bahwa ada arca dewata selain relief ya. Dewa siapa sayang sekali juga sudah sangat aus, tapi sangat mungkin bahwa dewata yang digambarkan itu adalah Dewa Siwa, karena relief ini adalah relief Hindu, dan lebih khusus lagi nanti adalah Hindu sekte Siwa. Nah, kemudian pahatan dewata, ini juga ada pahatan lagi yang sayang sekali sudah rusak itu ya. Pahatan dewata kita dapati juga di sisi utara, di sini. Nah, ini masih kelihatan ya, kepalanya, kemudian tangannya, tubuhnya, ini bagian kakinya, ini masih terlihat. Jadi ada dewata lagi ya, tapi sayang sekali sulit sekali untuk diidentifikasikan ya. Kemudian di dekat dari pahatan yang berupa arca dewata ini kita masih menjumpai ya, masih jelas tergambar ada tangga yang bisa digunakan untuk menuju ke bagian atas dari gua ini. Ini tangganya, orang bisa naik dari sini dan seterusnya bisa menuju ke arah atas. Nah, ini adalah tangga, artinya prosesi upacaranya kalau orang melakukan ritual tidak hanya di dalam gua, pasca bertapa di dalam gua, yang bersangkutan kemudian naik di sini sampai ke atas. Untuk apa tujuannya nanti kita akan bicarakan sekalian ketika di teras monolit yang ada di bagian atas. Jadi ini adalah gambaran tentang eksterior gua Selomangkleng Tulungagung, khususnya di sekitar gua Selomangkleng yang gua yang pertama, seperti yang tertera pada apa yang saya gambarkan secara sekilas pada layout yang tadi kita bicarakan yang pertama. Mari bersama-sama kita memasuki ruang gua untuk mencermati panel demi panel dari reliefnya. Mari. Ya, baik, kita bersama-sama memasuki ruang gua pertama, yaitu ruang gua Selomangkleng satu yang berrelief. Nah, ini, aduh, kita berangkang aja. Nah, aduh, berangkang. Nah, iya. Nah, agak suaranya menggaung. Ya, kita berada di dalam ruang gua. Ya. Nah, selamat datang di
Gua Selomangkleng Tulungagung. Jadi kita berada di satu leng dari kata mangleng. Kita di dalam liang ruang gua. Nah, terlihat sekali bahwa ini artifisial, bekas-bekas pahatan masih terlihat ya di langit-langitnya, kemudian di dinding ini masih terlihat bahwa ini sengaja bekas pahatan ya Mas? Bekas pahatan, karena ini adalah artificial cave. Jadi gua artificial, gua buatan. Ya. Cave ya, tapi cave yang bukan natural tapi artificial. Ini juga bekas pahatan dan tentu tidak mudah memahatnya Mas tadi, karena seperti saya katakan batuan ini ada di bagian-bagian yang keras, ada korstunnya seperti ini. Ya, ini keras ya, begini ini keras. Ini juga tidak ini di reliefnya. Ini keras karena itu relief ini sebenarnya bentuknya mengikuti batuannya. Jadi mengikuti batuannya. Jadi mesti fleksibel penggambarannya. Karena batuannya seperti saya katakan tadi ada yang agak lunak, sing rada gembuk, tapi ada yang keras, ada yang sing atos. Nah, baik. Boleh saya potong sebentar? Gitu. Untuk yang tadi penjelasan tentang bahwa ini termasuk gunung api purba. Iya. Artinya batu ini tadi Ya. Mas Dwi menjelaskan menggelundung dari atas. Berarti Ya. ini apakah letupan dari pada saat itu Ya. meletus gitu Mas? Ya. Kemudian ada batuan vulkanik yang Betul. turun itu ya? Betul. Nah, jadi Itu. ini memberikan gambaran kepada kita ada peristiwa eksplosi, ada peristiwa letusan Ya. gunung api purba, di mana lubang kebundannya. Lubang kebundannya itu adalah kemuncak dari gunung api purba itu, yang kemudian lubang kebundannya mengering, tersumbat, dan pas di lubang kebundan itu didirikanlah Gua Pasir. Gua Pasir maaf, Candi Dadi. Ini luar biasa ya, satu saat kita ke Candi Dadi. Nah, akibat eksplosi itu ada aliran lahar yang mengalir, termasuk mengalir ke arah barat. Tapi juga ada apa yang kita sebut sebagai bom atau lapili. Jadi kalau eksplosi itu ada bongkah-bongkah bentuk batu besar yang terlempar ya. Terlempar. Nah, ini adalah salah satu di antara stone bom batu itu yang terlempar ketika eksplosi. Ada semacam ini tidak hanya tempat ini, di sebelah selatannya itu juga ada, di beberapa tempat di sekeliling ini ada. Artinya ini merupakan satu letusan yang besar, Pak. Jadi ini menunjukkan, memberikan gambaran kepada kita bahwa konon di Tulungagung bagian selatan yang sekarang merupakan pegunungan Kapur Selatan, Kendeng Selatan, ini ada beberapa beberapa gunung yang konon merupakan gunung api purba, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Sekarang posisinya sebagai gunung api yang mati dan semoga seterusnya mati. Jangan kita berharap terus urip maneh gitu. Ya, baik. Saya akan langsung membicarakan tentang reliefnya ya, karena gua ini istimewa ya. Istimewanya apa? Karena dinding-dindingnya tidak dibiarkan polos, tapi dinding-dindingnya dilengkapi dengan relief gua, baik dinding sisi utara, kemudian dinding sisi timur ataupun dinding sisi selatan. Tidak seluruh permukaan dari dindingnya yang dipahat itu separuh atas ya, separuh atas. Jadi mereka sudah menghitung sedemikian rupa supaya supaya enak untuk dilihat. Coba kalau dipahat sampai bawah itu. Jadi ini kan seperti kalau kita pameran lukisan itu kan dia ada jarak antara lantai dengan posisi lukisan. Nah, jadi ini separuh ke atas. Nah, baik. Relief cerita apa yang dipahatkan di tempat ini ya? Kalau katakanlah kita belum tahu ini relief apa, maka kalau kita mengidentifikasi relief itu harus ketemu apa yang saya sebut sebagai key-scene, kunci cerita. Kunci cerita. Nah, itu kita mesti harus memahami kunci cerita. Katakanlah kita belum tahu relief yang dipahatkan di sini adalah Arjuna Wiwaha, kita cermati aja relief ini, ketemu kunci cerita. Kunci ceritanya di mana? Key-scene-nya. Ini key-scene-nya. Ini adalah kunci cerita. Tergambar ada seseorang dengan posisi yang terlihat sedang apa yang kita sebut bertapa atau matapa
gitu ya. Dan bertapanya itu di dalam ceruk. Ya, ini terlihat ini ceruknya, gitu. Ceruknya ini seperti ya Gua Silamangkleng. Jadi sesuatu yang ini semacam tebing dipahati dan ada dua penggoda perempuan kalau kita lihat rambutnya. Ini adalah gambaran tentang siapa dua perempuan yang menggoda seorang laki-laki pertapa itu. Nanti akan kita bicarakan itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai case yang kemudian kita runut kira-kira susah-susah apa yang di dalamnya memuat tema pokok tentang pertapaan. Salah satu kemungkinannya adalah Arjuna yang sedang bertapa. Di Bali sebutannya Arjuna Matapa, ya, Arjuna yang sedang bertapa. Dan kisah tentang Arjuna Matapa itu di samping hadir di pewayangan, wayang kulit termasuk wayang kulit Jawa, juga hadir di susastra, yaitu susastra yang berbentuk kakawin yang ditulis oleh Pukanwa pada era pemerintahan Raja Erlangga. Jadi sebagai karya sastra ini sastra tua, berarti paling tidak itu adalah susastra pada paruh abad ke-11 Masehi, paruh pertama abad ke-11. Tapi pertanyaannya apakah relief ini harus sezaman dengan karya sastranya? Tidak, karena transformasi alih wahana dari teks ke visual itu bisa tidak sejaman. Jadi ceritanya ini sudah ada di naskah yang ditulis abad 11, yaitu Kakawin Arjuna Wiwaha, tapi pemahatannya boleh jadi lebih mudah. Kalau feeling saya ini adalah relief yang dipahatkan pada masa Majapahit, tidak di era Erlangga. Walaupun banyak orang mengatakan, oh ini relief di era Erlangga, itu orang terjebak dengan karya sastra tulisnya. Padahal pemahatan itu masih bisa berjeda gitu dengan karya sastra tulisnya. Nah, jika ini terkait dengan cerita Arjuna Wiwaha, nah, maka yang bertapa ini adalah Arjuna, atau ketika itu sebenarnya masih bernama Parta. Sebutan untuk Arjuna muda itu adalah Parta. Nah, adapun penggodanya, dua bidadari yang menggoda itu adalah Supraba dan Tilotama. Ya, Supraba dan Tilotama. Nah, jadi ada yang satu agak lebih gede ini. Ini adalah Tilotama, sedangkan yang agak kecil yang rambutnya digere ini adalah Supraba. Nanti akan kita lihat detailnya. Nah, bagaimana pembacaannya? Nah, jadi kalau kita lihat relief itu mesti harus menetapkan arah bacanya. Apakah searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita bisa untuk mengetahui cara bacanya, kita lihat gerakan. Kalau orang berjalan, gerakannya itu gimana dalam berjalan itu. Gerak itu terlihat, itu kan orang sedang berjalan, ya, di relief itu ya. Orang sedang berjalan, ada 3 orang sedang berjalan, dan arah gerakannya ke sana, bukan ke sini. Kalau sini mundur namanya. Ini bergerak berjalan maju ya. Oleh karena itu arah bacanya adalah begini, searah dengan jarum jam begini. Nah, ini juga berani. Jadi perjalanan ke sini, yang di atas juga nanti yang itu juga kelihatan. Jadi arahnya searah dengan perjalanan gerakan jarum jam, atau disebut dengan pradaksina. Kalau berlawanan dengan jarum jam itu adalah prasalya. Ini adalah dibaca reliefnya itu secara pradaksina. Sehingga panel yang pertama di mana? Ini tentu adalah panel pertama, panel kedua dan seterusnya. Ya, tidak banyak panel. Berapa panel nanti kita akan bicarakan agak detail. Nah, saya akan memulai dengan panel yang pertama ini. Nah, panel yang pertama ini masih menggambarkan suasana di Kaindran, tempat tinggal para dewa. Nah, yang ini menarik ya, karena digambarkan betul-betul dengan ciri kedewataannya, dengan Padmasana, singgasana yang berbentuk teratai melangkah, Padmasana, juga dilengkapi dengan silas cakra. Ini silas cakra di sekitar kepala, kemudian posisi duduknya dan seterusnya. Ini adalah gambaran tentang dewata, raja raja dari sekalian para dewa. Siapa? Beliau adalah Dewa Indra. Nah, jadi Dewa Indra sedang mengadakan audiensi, disertai juga dengan seorang
eh, tetua gitu ya. Ini mah terlihat ada semacam apa itu rohaniawan ya, ini yang berjenggot ini. Nah ini kemudian selebihnya lagi adalah ada ini perempuan gitu, ini perempuan gitu ya. Ini yang biasanya ini membawa perlengkapan untuk menginang gitu, di kotak kinangan gitu ya. Ini adalah semacam inangnya dari dewa Indra. Kemudian ini para perempuan yang digambarkan ini adalah para widadari ya. Kita kenal ada widadara yang laki-laki, ada widadari yang perempuan, yang sekarang sebutannya bidadari. Bidadara, karena W dan B itu bisa bertukar. Nih 1, 2, 3. Sepertinya tidak hanya 3, tapi jika lengkap itu 7 jumlahnya, 7 bidadari, tapi cukup diwakili 3 saja. Kemudian juga ini rohaniawan yang sekitar kurang lebih semacam rohaniawan yang membimbing para bidadari ini. Nah, baik, ini adalah gambaran. Nah, kemudian satu hal yang menarik juga dilengkapi dengan bangunan yang mengingatkan kita seperti lumbung, ya, seperti lumbung karena dia dindingnya miring, ya, berdinding miring, dan kemudian dilengkapi dengan jendela yang di sini, jendela atas, bisa dibuka, bisa ditutup. Ini mengingatkan kita pada lumbung padi, ya. Nah, bagian atasnya tempat memasukkan padi. Nah, ini adalah dinding dan ini jelas papan karena kelihatan lembar-lembar papannya dengan atap. Ya, ini kuncungnya ya bagian sisi depan. Nah, baik, kemudian ada pohon, ya. Dan kemudian satu lagi itu ada lubangan dengan titik-titik lubang ini. Ini untuk apa ini? Di sini ada satu ya, ada sebuah saja. Nah, ini adalah tempat untuk lampu, ya, untuk lampu. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa dengan adanya gambaran semacam ini ada, jadi ini ada semacam ekornya itu ditancapkan masuk ke dalam sini, di sini ya, masuk di sini. Nah, jadi ini. Nah ini kayak belencong itu, gini. Nah, ini lampunya di sini. Oleh karena itu terlihat ini kan kehitaman, karena ini jelaga. Nah jadi artinya dulu ini tidak hanya di siang hari orang ke sini, tapi juga malam hari, ya. Karena itu dilengkapi dengan ini, dengan lubang-lubang ini. Ini untuk lampu penerang, terutama di malam hari. Nah, baik, kembali ke sini ya. Ini menggambar adegan apa? Ini jadi ini cerita apa itu Arjuna Wiwaha itu menggambarkan kondisi dunia ketika sedang terjadi keangkara murkaan. Yang angkara murka itu siapa? Itu digambarkan sebagai raja, yaitu raja apa itu Niwata Kawaja, ya. Niwata Kawaja itu yang digambarkan sebagai raja yang apa itu yaksa ya, raksasa atau yaksa yang angkara murka. Nah, bahkan Kaindra itu terancam oleh oleh Raja Newata Kawaja itu. Nah, intinya apa? Intinya Newata Kawaja itu sebenarnya menghendaki agar bidadari atau makhluk manusia, malahan seluruh di antara para manusia itu yang paling cantik di antara seluruh makhluk yang berjenis kelamin perempuan, bukan manusia ya, makhluk yang berjenis kelamin perempuan yang tercantik itu adalah Supraba. Jadi memang Supraba itu diciptakan oleh Dewa Brahma itu atas permintaan para dewa agar Dewa Brahma menciptakan perempuan yang paling cantik, dan perempuan yang paling cantik itu adalah Supraba atau Dewi Suprobo dalam pewayangan Jawa. Nah, salah satu dari ketiganya itu adalah Supraba. Nanti akan kita tunjukkan Supraba itu tepatnya yang di mana. Nah, para dewa tidak berkenan menyerahkan Supraba itu kepada Newata Kawaja. Inilah yang menyebabkan kenapa Newata Kawaja mengancam untuk menyerang Kaindra. Inilah yang jika betul nanti Newata Kawaja itu menyerang Kaindra, lalu siapa yang menghadapi? Karena para dewa kewalahan. Oleh karena itu dicarilah orang yang dipandang mampu menghadapi Newata Kawaja. Berdasarkan sidang para dewata, maka dikatakan bahwa ada yang mampu menghadapi Newata Kawaja. Dia bukan dewata tapi manusia. Manusia itu
adalah anggota keluarga dari Pandawa. Siapa dia? Dia adalah Arjuna. Ya. Nah, Arjuna sekarang Arjuna sedang bertapa, ya, bertapa untuk memperkuat posisinya, untuk meningkatkan kekuatannya. Nah, oleh karena itu adegan ini menggambarkan para dewa itu yang dipimpin oleh Dewa Indra meminta agar 7 bidadari di Kahindran itu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menguji kekuatan, untuk menguji kesungguhan, ketangguhan Arjuna ketika sedang bertapa. Karena salah satu kuda dari tapa, baik yang digambarkan di dalam doktrin Hindu atau doktrin Buddha itu adalah perempuan. Jika di dalam doktrin Hindu bertapa itu digambarkan Arjuna yang digoda oleh 7 bidadari, maka Sang Buddha, Siddhartha Gautama, Sang Buddha ketika bertapa juga diganggu oleh perempuan, yaitu Mara, para Mara. Gitu ya. Jadi di sini adalah bidadari, kalau di cerita Buddhis itu adalah Mara. Nah, ini panel yang pertama ya. Jadi sekali lagi ini menggambarkan Dewa Indra mengutus 7 bidadari itu untuk turun ke dunia, turun dari Kahindran ke Madhyapada, ke dunia, dalam rangka menggoda Arjuna, menguji keteguhan Arjuna dalam bertapanya. Nah, oleh karena itu relief yang kedua ini digambarkan para bidadari mulai turun dari Kahindran. Jadi ini ada garis miring ini. Dan yang menarik perhatian kita, di antara garis miring itu ada tangan yang sedang menabuh bendi. Ini ada bulatan, ini bendi, ini tangannya, ini sticknya untuk menabuh bendi. Dan tokohnya ini digambarkan berekor, ya, berekor seperti ular, ya. Sayang tubuh bagian atasnya tidak diperlihatkan. Kemudian ini adalah awan, ya, di bagian ini awan, artinya dia sedang turun. Nah, ini turun mengendarai apa? Mengendarai awan. Jadi ini adalah awan. Jadi numpak mego, ya, turun karena itu posisinya dibuat miring. Karena ini ada nyelorot, ya, nyelorot miring, turun ke dunia. Ini ada yang masih di atas, tapi ada yang sudah sampai di bawah. Ini adalah gunung-gunung karang. Ini adalah bagian dunia. Kemudian ini adalah bukit. Bahkan ada rusa di sini, ya. Ini jelas rusa karena dilengkapi dengan tanduknya, ya, tanduknya. Jadi ada 2 rusa yang ada di balik bukit. Dan tanaman-tanaman ini seperti kaktus. Dulu tanaman semacam ini di sekitar Gunung Kapur Selatan, Tulungagung itu banyak, gitu ya. Di sekitar Selomangkleng itu ada kayak kaktus gede, kaktus raksasa itu ya. Ini, kemungkinan juga binatang-binatang itu konon juga hidup di sini, ya. Jadi rusa itu kemungkinan dulu juga ada di Tulungagung Selatan karena walaupun itu cerita kedewataan ya, cerita masa lalu, tapi sebenarnya gambaran lingkungan sekitarnya itu atau pernak-perniknya itu adalah pernak-pernik yang ada pada waktu itu. Misalnya, oh ini kayak lumbung semacam ini konon juga ada, bahkan beberapa sisanya masih ada. Nah, ini adalah Suprapa yang sedang turun ke dunia dan ini sudah sampai menapaki tanah. Nah, kalau ini agak lengkap, ini sebenarnya digambarkan bagaimana para para bidadari itu sedang menyiapkan diri dengan mandi, kemudian berhias, berdandan dan seterusnya. Untuk persiapan menggoda Arjuna. Nah, ini adalah dinding sisi utara di mana digambarkan 2 panel ya. Panel pertama tentang audiensi di lingkungan para dewata, yaitu Dewa Indra memerintahkan 7 bidadari itu untuk turun ke dunia menggoda Arjuna, menggoda tapa Arjuna. Kemudian ini adalah relief yang kedua, panel yang kedua yang menggambarkan proses ketika bidadari itu turun dari Kahindran ke dunia. Dan detailnya itu adalah ragam-ragam hias ini juga ragam hias yang bagus ini bisa dimunculkan di motif batik misalnya, itu monggo saja gitu ya. Nah, sekarang kita akan bergeser untuk menuju ke dinding sisi timur ya. Dinding sisi timur ya. Nah, pada dinding sisi timur itu ada 3 panel. Ini panel pertama, panel kedua, panel ketiga. Nah, jadi kalau di sisi utara 2, di sini 3. Nah, panel pertama ini sebenarnya yang seperti saya katakan tadi ini adalah
keystone-nya, kunci ceritanya ada di sini ya. Kunci ceritanya ini menggambarkan satu gua buatan ya. Ini adalah ceruknya, dan di dalam ceruk itu juga ada orang sedang bertapa, ini kelihatan. Lantainya juga di tingkat ada dua, lantai satu, lantai dua seperti ini ya. Ini kan lantai satu, ini lantai yang kedua. Nah, yang di tengah digambarkan sedang bertapa. Jadi kita lihat di pertapa ini rambutnya digerek. Ini adalah Arjuna yang sedang bertapa. Kemudian digoda oleh Supraba dan Tilotama. Salah satu bidadarinya ada di luar ini. Jadi ada 3 bidadari, 1, 2, 3. Di situ tadi yang di panel pertama juga 3 bidadari. Nah, coba Anda lihat ya di sini. Bagaimana sensualitas ya. Sensualitas bidadari itu untuk menggoda. Jadi bidadari yang ini di pahanya dibuka, yang satu ditempelkan masuk ke sini gitu ya. Masuk ke sekitar paha dari Arjuna yang sedang bertapa. Salah satu tangannya merangkul, dan mohon maaf, ini payudaranya nanti kalau di naskahnya itu digambarkan betul-betul ditempelkan di tubuh Arjuna ya. Kemudian bidadari yang satu, coba dilihat, tangannya sudah dimasukkan ke salah satu tangan Arjuna, ditarik supaya menempel ke payudaranya. Nah, ini adalah begitu juga ini ya, bagaimana posisi kakinya dan sebagainya. Gambaran sensualitas ini bukan bermaksud jorok ya. Ini adalah bagaimana menggelorakan kama, menggelorakan nafsu seksual dari Arjuna yang sedang bertapa. Karena ketika bertapa orang harus meniadakan kamanya, dan salah satu kamanya itu adalah kama seksualnya. Nah, di sini harus digoda secara seksual. Oleh karena itu ini seperti gambaran dari kehidupan manusia ya. Jadi manusia itu kan digoda itu paling tidak dengan 3 ta, yaitu wanita. Tahan tidak digoda wanita. Nanti digoda yang ta yang kedua itu digoda harta. Tahan tidak ketika digoda harta. Ta yang ketiga itu adalah tahta. Tahan tidak digoda tahta. Nah, jadi ini adalah uji kerohanian Arjuna yang sedang bertapa. Apakah Arjuna tangguh digoda dalam tapanya? Itu. Nah, ini adegan yang sangat inti, sangat penting. Ini yang kemudian disebut dengan Arjuna Matapa, Arjuna yang sedang bertapa. Baik. Kemudian panel yang kedua, ini masih di dalam gua, ya, masih di dalam gua. Ini Arjuna ditemui oleh seorang pertapa. Ini laki-laki yang bertapa, ini telanjang ya, hampir telanjang. Dia hanya mengenakan cawat. Ini terlihat ini. Ini cawat, ini terbuat dari kulit kayu, namanya Falkaladara. Arjuna juga sebenarnya mengenakan Falkaladara. Ini lebih ekstrim, rambutnya panjang diikat itu ya. Ini kayak ini panjang sekali, kemudian diberi ikatan di sini. Jadi kalau digerai ini panjang itu. Dan dia kurus, hampir telanjang. Ini menemui Arjuna. Arjuna masih dalam ruang guanya, pertapaannya. Ya. Ini hanya semacam ini kita dapati juga Arjuna yang ditemui pertapa ini di relief cerita Arjuna Wiwaha pada Candi Kedaton yang ada di Tiris di Probolinggo. Itu Arjuna ditemui oleh pertapa. Ini sebenarnya adalah penjelmaan dari Siwa. Jadi Dewa Siwa yang menjelma menjadi pertapa, gitu ya. Nah ini, jadi sekali lagi Arjuna diberi wejangan-wejangan dari Dewa Siwa ya. Nah, kemudian berikutnya lagi Arjuna ini sudah meninggalkan tempat pertapaannya. Nah ini beserta ini 1, 2, 3. Ini ada 2 orang, ini tokoh utamanya. Ada kemungkinan Arjunanya ini. Ya, Arjuna, kemudian ini pengirim. Ini membawa apa ini? Ini adalah semacam kayak daun. Ya, ini bentuknya kan seperti daun ya. Kemudian ada tangkainya. Ini untuk apa? Ini untuk kipas ya. Jadi ini kan perjalanan panjang ya. Ini kalau panas ini bisa untuk berteduh gitu ya. Terutama ini tuannya nanti diteduhi itu, dipayungi gitu ya. Tapi ini juga sekaligus bisa dipakai untuk kipas. Kalau panas itu di kayak kipas angin gitu ya. Nah, jadi digambarkan sedang berjalan, arahnya ke sana ya, menuju ke arah sana. Karena itu cara pembacaan itu juga seperti itu, berjalan sudah memasuki suatu kawasan yang kalau ini masih berupa area kosong itu sudah
mulai ada bangunan-bangunan. Di sini ada semacam regol gitu ya, kayak bangunan kecil kayak candi kecil gitu yang kemudian ini ada tanah yang menaik gitu ya, ini tangga naik, ini ada bangunan berpanggung gitu ya, ada orang yang ada di dalam bangunan berpanggung. Nah, ini adalah perjalanan Arjuna untuk diundang. Dia naik dulu ke Kaindra. Arjuna naik ke Kaindra untuk bertemu dengan Dewa Indra. Nah, ini di sini. Nah, ini baru masuk ke pada sisi selatan ya. Ini berarti yang keenam, yang utara 2, yang timur 3, yang selatan 2. Jadi total ada 7 panel. Nah, ini gambaran tentang Kaindra ya. Ini adalah Dewa Indra gitu ya. Ini adalah Arjuna. Di belakang Arjuna itu adalah Dewi Supraba ya. Dewi Supraba. Nah, kemudian ini adalah penghuni Kaindran yang lain. Nah, ini ada bangunan juga. Jadi seperti dengan atap Soko Tunggal. Ini masih kelihatan atapnya, ini seperti sirap gitu ya. Kemudian ini ada pohon dan seterusnya ya. Ini gambaran tentang Kaindra. Intinya apa? Intinya Dewa Indra memerintahkan Arjuna beserta Supraba untuk mengalahkan Newatakawaja berdua. Ini berat ya, berdua. Karena apa? Sebenarnya yang menjadi incaran Newatakawaja itu kan Supraba ya, menjadi incaran Supraba. Nah, nanti bagaimana cara Supraba itu untuk bisa mengalahkan membantu Arjuna untuk mengalahkan Newatakawaja, membantu mengalahkan Newatakawaja. Arjuna nanti yang ditugasi secara khusus untuk mengalahkan Newatakawaja. Nah, setelah ditugaskan oleh Dewa oleh Dewa Indra untuk menghadapi Newatakawaja, maka keduanya kemudian menuju ke tempat kediaman Newatakawaja, ke keraton Newatakawaja. Nah, ini melakukan perjalanan dengan terbang. Ini terbang, ini naik awan. Bentuk awannya seperti udang, ya. Seperti udang. Ini adalah awan, ya, awan. Nah, karena ini ya awan, ini kayak kluwing, kaki seribu, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran tentang Gunung Budak yang di situ. Jadi coba lihat Gunung Budak dari sisi selatan, bentuknya seperti kemaluan perempuan, ya, seperti kemaluan perempuan, ada belahan di tengah. Ini gambaran Gunung Budak, jadi seperti remote sensing gitu ya. Jadi Gunung Budak dilihat dari atas, ya. Gunung Budak dilihat dari atas. Nah, kalau kita lihat di sekitar ini ada garis-garis, ini ada bukit-bukit. Ini adalah sebenarnya rawa-rawa di sekitar Gunung Budak, terutama di sebelah barat Gunung Budak. Ini kan area rawa-rawa purba ini ya. Ini kemudian masih ada babi hutan ini ya di atas perbukitan. Jadi ada bukit-bukit yang lain di atasnya, ada babi hutan dan seterusnya. Ini kemudian ini ada sepasang kayak kelinci di sini itu ya. Ada sepasang kayak kelinci di sini. Nah, ini menggambarkan perjalanan ya. Perjalanan Arjuna yang di belakang, kemudian Supraba yang di depan untuk menuju ke istana Newatakawaja. Nah, jadi tergambar ya bahwa sebenarnya relief di tempat ini itu belum selesai. Ya, bagaimana pertempuran dengan Newatakawaja, bagaimana Arjuna mengalahkan Newatakawaja, bagaimana Supraba bisa mengungkapkan rahasia kesaktian Newatakawaja ternyata pada lidahnya, sehingga nanti Arjuna itu memanah lidah Newatakawaja itu tepat pada memanah Newatakawaja itu tepat pada lidahnya dan sebagainya. Ini belum digambarkan. Mestinya kalau digambarkan itu di ruang gua sisi selatan. Tapi di ruang gua sisi selatan itu tidak ada polos. Jadi sebenarnya ini belum rampung, Mas Hadi. Jadi belum rampung seluruhnya. Satu hal lagi, ada satu adegan yang di tempat ini tidak dipahatkan, yaitu apa? Pembunuhan babi hutan. Nah, dalam relief cerita Arjuna Wiwaha yang lain itu ditampil. Jadi ketika bagaimana Arjuna memanah babi hutan dan bersamaan dengan itu ada pemburu yang juga sedang memanah babi hutan, dan kemudian mereka bertarung berkelahi antara sopo sing berhasil membunuhnya, karena ternyata yang nancap di jantungnya babi hutan itu 2 anak panah. Ya, ada kelihatannya satu, tapi panah yang berikutnya itu membelah panah yang
Itu jadi dua panah menyatu tubuh gitu ya, kena babi hutan. Nah ini akhirnya terjadi. Nah ternyata yang menjelma menjadi pemburu itu adalah dewa Indra. Dewa Indra menyamar sebagai pemburu untuk menguji kesaktian Arjuna baik dalam memanah atau bertarung, karena Dewa Indra hampir kalah, hampir dibanting oleh Arjuna. Itu tidak digambarkan. Nah pertanyaannya, mengapa relief pembunuhan terhadap babi hutan itu tidak digambarkan di gua sisi, di dinding gua sisi utara? Mestinya ada di sini, mestinya, karena sebelum mereka berangkat ke Kaindra, jadi masih di sini, masih di sini. Ini mestinya adegan mana babi hutan, tapi alih-alih diganti dengan perjalanan ini, perjalanan menuju ke Kaindran. Nah ini mestinya adegan pemanah babi hutan. Nah ada pendapat, ada tafsir bahwa adegan pemanahan babi hutan itu sengaja tidak dibuat. Mengapa? Karena toleransi dari masyarakat Hindu, ini kan Hindu tuh, bangunan suci Hindu, kepada komunitas Buddhis, kepada warga Buddhis yang punya bangunan Buddhis di tetangganya, yaitu Candi Sanggrahan, hanya berjarak kurang lebih 1 kilo lah dari sini. Jadi mengapa pembunuhan babi hutan itu digambarkan? Karena itu bertentangan dengan ajaran ahimsa. Nah ini menarik perhatian kita. Jadi sikap toleransi itu dibangun karena di kawasan Tulungagung Selatan tidak hanya ada pemangku satu agama, ada pemangku Hindu termasuk Hindu sekte Siwa, ada Mahayana Buddhisme, kita juga menjumpai jejak-jejak Buddhis di Tulungagung Selatan, tapi juga ada Parsi. Nah inilah yang menjadi petunjuk kepada kita, ada keragaman keagamaan, ada kebinekaan di Tulungagung Selatan, dan karena bineka maka bertoleransi satu sama lain. Jadi sekali lagi mestinya relief di Gua Selomangkleng itu belum rampung seluruhnya, terutama di dinding gua sisi selatan. Ya baik, kita akan melanjutkan perjalanan. Masih ada satu titik lagi yang perlu kita kunjungi dan tepatnya di atas. Ya, monggo di perjalanan. Saya dan teman-teman berada pada satu sub area di situs Gua Selomangkleng Tulungagung yang saya istilahi sub area itu dengan teras monolit. Mengapa saya sebut monolit? Karena bangunan berteras ini dibuat dari batu utuh, batu breksi besar yang sebenarnya utuh yang kemudian dipahat. Ini batuan tunggal, ya, mono, ya, monolit, litos batuan yang mono, ya, hampir seluruhnya, hanya sisi sebelah bagian timur dan sebagian selatan di pojok itu yang kurang dan kemudian ditambal dengan balok-balok batu. Selebihnya monolit. Nah, bangunannya berbentuk bujur sangkar. Posisinya di atas Gua Selomangkleng, Selomangkleng di bawah. Kita naik melalui batuan-batuan yang relatif terjal sampai ke areal ini. Tepat di bawah tebing breksi vulkanik, kelihatan jelas. Ini breksi vulkaniknya membentang dari selatan ke utara, terjal. Nah, terlihat bahwa beberapa bongkah batu itu sebenarnya rompalan dari atas. Rompalan dari tebing-tebing breksi vulkanik itu. Nah, termasuk ini sebenarnya juga rompalan dari tebing breksi vulkanik yang ada di sekitarnya. Nah, apa yang kita dapati pada sub area ini? Ada beberapa temuan yang saya anggap penting di situs ini. Yang utama adalah bangunan ini, teras. Hanya satu teras saja. Ini ada pelipitnya, pelipit. Ini adalah batangnya. Nah, batangnya ini dilengkapi dengan pilaster. Ini pilaster. Kemudian juga ada ragam hias, ornamentasi yang berbentuk salib, ya, berbentuk cross. Ini tuh berderet, ya. Jadi di sisi kanan ada depan, kemudian ada kiri gitu ya, dan ada belakang gitu ya. Nah, ini adalah permukaan atasnya gitu ya, dan bagian ini adalah pipi tangga. Ini adalah terit pipi tangga.
pipi tangganya disertai dengan anak tangga dan tangga ini tangga ya. Tangga disertai pipi tangga, ini pipi tangga kanan, ini bapak pipi tangga kiri, ini anak tangganya, gitu ya. Nah, inilah yang pipi tangga. Nah, yang menarik dari pipi tangga ini digambarkan diberi pahatan. Sayang sekali detailnya tidak begitu tampak, tapi profilnya kelihatan. Digambarkan binatang, kalau dalam istilah Jawa itu disebut dengan jerum. Jadi jerum itu bagian kepalanya itu di sini, sininya jentit, pantatnya ke atas. Ini kepalanya, ini kakinya dijulurkan ini kaki belakang. Tidak hanya semacam induknya saja yang digambarkan, anaknya juga digambarkan. Sayang kepalanya pecah, jadi sebenarnya masih ada tonjolan di sini. Nah, jadi disertai dengan anaknya juga, gitu ya, atau pariwaranya. Jadi di kanan kiri digambarkan harimau atau singa dalam posisi nungging, gitu ya. Nah, apakah semacam ini pernah kita dapati juga di situs lain yang ada di Tulungagung? Kita dapati dalam pahatan yang lebih detail, yaitu pada Candi Miri Gambar. Jadi paling tidak pipi tangga yang berbentuk singa atau harimau pada posisi yang dalam istilah Jawa disebut jerum, itu kita dapati di dua situs yang ada di Tulungagung Selatan, yaitu di Miri Gambar dan di teras monolit Selomangkleng. Nah, dari sinilah orang kemudian bisa bergerak naik di tangga sampai di ini lantainya. Hanya pada sisi sebelah sini saja yang kurang, ya. Karena itu ditambal dengan balok-balok batu, ya. Jadi hanya satu sudut saja yang batuannya kurang, kemudian ini masih kelihatan ada balok-balok batu, ada bagian bawah dan sebagainya, itu untuk nambal kekurangannya ini. Nah, kalau saya dinding berdiri sebelah di sini, sana ada pahatan, Mas. Ada pahatan crossnya juga di yang atas. selatan. Yang Selatan. Selatan kurang tahu ya. Ada ya? Ada. Belakang mungkin ya, saya juga belum lihat. Ada. Ya. Ada. Jadi keliling, ya. Jadi motif bias salib itu keliling, ya. Baik, kalau saya ambil posisi di sini, kemudian saya menghadap ke barat, jelas sekali Gunung Budek tampak jelas. Kemudian non jauh di sebelah barat utara, Wilis tampak. Kemudian di antara Wilis dan Gunung Budek ada tanah yang datar. Itulah konon merupakan rawa-rawa purba di Tulungagung bagian selatan. Gambaran ini seperti pada relief tadi ketika Supraba dan Arjuna sedang menuju ke Istana Newatakawaca naik Mega tadi. Jadi nampaknya pemahat itu menggambarkan panel tadi itu dalam posisi di sini atau naik di situ. Ya. Jadi ini jadi setting. Rawa-rawanya di sana. Jadi setting, ya. Jadi setting geografis dari relief itu. Nah, lalu kenapa jauh-jauh dibuat tinggalan yang ada di sini, ya, yang ada di atas? Baik, sebenarnya dalam bertapa itu ada prosesi. Prosesi yang pertama itu adalah bagaimana orang memisahkan diri dari dunia ramai. Yang semula dia tinggal di keramaian, kemudian menyepi, ya, di tempat yang sepi. Tulungagung Selatan ke tempat sepi, daerah perbukitan yaitu Gunung Kapur, kemudian konon hutan, kemudian di seberang selatannya Brantas dan sebagainya. Ini adalah kawasan yang sepi, ya, yang sunyi, di mana orang bisa menyepikan diri, manepi, ya, manepi atau manyepi. Nah, kemudian tidak hanya berada di tempat yang sepi, tapi yang pertama itu masuk ke dalam satu ruang yang dibatasi oleh ruang, yaitu ruang gua, ceruk, ya, ruang gua. Nah, ini makin membatasi, pandangannya dibatasi, pendengarannya dibatasi, gitu, dan yang lain lagi dibatasi. Jadi bertapa itu sebenarnya adalah mengalihkan
dari posisi ramai ke posisi sepi. Bertapa adalah mendiamkan, menonaktifkan untuk sementara beberapa panca indera yang lain. Mata, makanya kalau bertapa itu kan mata setengah dipejamkan, dipusatkan ke ujung hidung supaya ada konsentrasi. Telinga juga mulai dinonaktifkan. Nah, ini pada tahap yang pertama. Jadi membatasi fungsi-fungsi indera untuk memusatkan pada satu, yaitu pada hati nurani, pada kejiwaan. Nah, setelah bertapa selesai, kemudian untuk kontemplasi, maka pertapa itu dari ruang gua itu kemudian menuju ke titik yang lebih tinggi. Bisa saja dari ruang gua kemudian keluar sedikit, ada tangga naik ke atas bongkah batu di atas Gua Selomangkleng. Tapi bisa saja kemudian lebih jauh lagi meniti tebing-tebing batu sampai ke sini dan akhirnya di sini. Nah, inilah yang dikontraskan. Jadi jika semula inderanya dipersempit, maka di tempat inilah indera itu dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, memandang tanpa batas. Ya, ini untuk apa? Inilah yang di Islam itu dikatakan untuk menghayati kebesaran ilahi. Ya, jadi dari awalnya ini gede, dipersempit seret, tarik lagi digede namanya saat gitu. Nah, oleh karena itu tempat ini menjadi penting dan ini bagian yang tak terpisahkan dengan bertapa. Jadi kalau bertapa itu di bagian yang awal, maka setelah bertapa selesai maka kontemplasinya dengan mengambil titik tertentu, ya. Titik tertinggi ini kan boleh dikatakan memang ada yang lebih tinggi, tapi ini sudah di atas dan orang sudah bisa memandang lepas tanpa batas. Nah, di tempat ini juga orang melakukan kegiatan-kegiatan ritual. Salah satu di antaranya ada altar, ada meja persajian yang di bawah itu, yang berpermukaan melingkar itu. Nah ini ada apa? Itu altar yang berbentuk melingkar. Juga dari bahan batu breksi vulkanik. Apakah altar melingkar semacam ini hanya didapati di tempat ini? Tidak. Kita juga mendapatkan di Sanggerahan. Persis bentuknya. Ukurannya relatif sama. Itu adalah meja persajian. Jadi orang di sini juga melakukan ritual, tapi juga menghadirkan juga sesajian-sesajian tertentu. Nah, jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Gua Selomangkleng Tulungagung itu merupakan satu kompleks arsitektur, kompleks arsitektur. Ada tempat pertapaan beserta reliefnya, beserta pahatan-pahatan yang ada di bongkah batu yang posisinya di bawah. Kemudian juga dilengkapi pula dengan ini. Di bagian atas ada teras monolit, ya, teras monolit untuk kepentingan kontemplasi. Nah, kontemplasi. Sangat mungkin juga konon terdapat adanya tanggul-tanggul bata dan mungkin juga tempat-tempat tinggal dari para resi, ya. Kalau kita lihat, kita masih banyak mendapati pecahan dari gerabah-gerabah. Kita juga mendapati adanya balok-balok bata, ya, dalam ukuran yang besar. Oleh karena itu, di samping gua dan teras monolit, tentu pada masa lalu ada paling tidak tempat-tempat tinggal yang semi permanen yang digunakan oleh para rohaniawan beserta perangkat kehidupannya, termasuk perangkat yang terbuat dari tanah liat. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa berkaitan dengan gua pertapaan, sebenarnya Tulungagung Selatan ini merupakan satu area yang kaya akan gua pertapaan. Selomangkleng itu hanyalah salah satu di antaranya. Di antara gua-gua pertapaan di Tulungagung Selatan, berturut-turut dari barat menuju ke timur, pada Gunung Budek terdapat adanya Gua Tritis. Bahkan kalau kita lihat kronogram angka tahun yang diperhatikan di sandaran sisi belakang arca di Gua Tritis sudah difungsikan sejak masa pemerintahan Kadiri dan berlanjut terus sampai dengan masa pemerintahan Majapahit. Ini merupakan satu blok, satu entitas, satu komunitas
pertapa sendiri. Kemudian ada komunitas pertapa yang lain di sini, Selo Mangkleng. Ini komunitas pertapa. Jadi terpisah. Satu di Gunung Budek, sini di sebelah timur Gunung Budek. Ini ikut Gunung Kedil, ya, yang ada di yang puncaknya itu adalah yang ada candi jadinya itu. Nah, kemudian tidak terlalu jauh dari Gua Selo Mangkleng Tulungagung. Di sebelah timurnya ada Gua Banyu Urip. Di situ ada beberapa gua, tidak hanya sebuah ruang gua, tapi ada beberapa gua. Kemudian ada lagi yang lebih timur lagi adalah Gua Pasir. Itu belum lagi gua-gua yang lebih kecil. Dan sangat mungkin kalau kita eksplor ke sisi selatan dari rangkaian Wali Kukun ini atau di tempat-tempat lain yang di rangkaian Wali Kukun, boleh jadi masih ada sejumlah gua. Dilihat dari lubang gua yang sempat diidentifikasikan, paling tidak ada 16 atau 17 ruang gua yang ada di Tulungagung Selatan. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa Tulungagung Selatan pada masa lalu itu merupakan kompleks pertapaan, merupakan suatu areal karsian yang luas, di mana orang melakukan kegiatan tapa, gitu ya. Mengapa Tulungagung Selatan dipilih? Karena Tulungagung Selatan dengan ekologi, dengan lingkungan berupa gunung kapur beserta hutan yang berada di sebelah timur areal rawa-rawa purba yang luas, ini merupakan tempat yang cocok untuk bertapa karena tempat ini adalah terpencil, karena tempat ini adalah sunyi, karena di tempat inilah orang bisa mengkonsentrasikan jiwanya untuk berhubungan dengan ilahinya, dengan dunia atas. Inilah kekayaan salah satu khasanah budaya yang ada di Tulungagung bagian selatan. Suatu saat kita akan menuju ke gua pertapaan yang lain, Tritis atau Gua Pasir. Pertanyaannya, Mas. Ya, apa? Bisa Ada tanya. pertanyaan? Dari pertapaan-pertapaan tadi ada Gua Tritis, di kemudian Selo Mangkleng di sini, di Candi tadi. Itu masing-masing itu apakah semacam komunitas tersendiri yang dipimpin satu resi atau ada beberapa komunitas pindah-pindah gitu, Mas? Artinya ada beberapa komunitas suatu saat bertapa di sini, terus kemudian ada yang lain, komunitas yang lain bertapa di sini, atau dikuasai hanya satu resi, terus kemudian ada beberapa katakanlah yang berguru neng kene. Ya, Gitu. kalau kita lihat ekologi luasnya, gua-gua yang saya sebut tadi yang ada belasan jumlahnya itu berada dalam satu entitas ekologis, yaitu Gunung Kapur Selatan, atau orang lebih menyebut secara lebih khusus ya, areal tertentu di Gunung Kapur Selatan ini adalah di perbukitan Wali Kukun ya. Antara kelompok gua satu dengan kelompok gua yang lain itu terpisah ya, terpisah jarak lebih dari 1 kilometer jaraknya. Ada yang 2, ada yang 2 lebih dan seterusnya. Oleh karena itu terbayang bahwa di masa lalu ada sejumlah komunitas pertapa. Katakanlah kita bisa menyebut komunitas pertapa Tritis, komunitas pertapa Selo Mangkleng, komunitas pertapa Banyu Urip, komunitas pertapa Gua Pasir dan seterusnya ya, dan seterusnya. Bahkan yang menarik perhatian kita, latar keagamaannya bisa berbeda ya. Yang misalnya indikasi yang kita lihat di candi di Gua Selo Mangkleng dan Gua Tritis itu lebih ke Hindu dan lebih ke Hindu sekte Siwa. Tapi Gua Pasir bisa jadi itu adalah Mahayana Buddhisme atau paling tidak campuran antara Hindu dan Mahayana Buddhisme. Mengapa begitu? Karena komunitas keagamaan yang terdapat di Tulungagung Selatan tidak hanya Hindu saja, tapi juga ada Mahayana Buddhismenya. Candi-candi yang Mahayana Buddhis kita lihat misalnya Candi Sanggrahan, Candi Boyolangu, begitu juga beberapa artefak-artefak Buddhis juga sempat hadir di Tulungagung bagian selatan. Belum lagi komunitas keagamaan yang disebut dengan Karsian. Nah, jadi dengan demikian tergambar bahwa ada, kalau ini misalnya pegulon, ya, masing-masing kompleks pertapaan itu merupakan satu pegulon, ya, tempat untuk berguru atau tempat untuk paling tidak semacam
tempat kerohanian, ya, tempat kegiatan rohani. Ada beberapa tempat kegiatan rohani, ya, dan masing-masing memiliki komunitas, masing-masing memiliki guru dan para siswanya sendiri-sendiri. Tapi yang menarik perhatian kita, mereka saling bertoleransi satu sama lain, dan bukan tidak mungkin pada saat-saat tertentu mereka juga berinteraksi satu sama lain. Beda agama, beda cara, tidak problem. Karena mereka berada di dalam satu areal, maka mereka menjalin hubungan sosial, keagamaan yang didasari pada asas toleransi satu sama lain. Kurang lebih begitu, Mas Adi. Artinya bahwa konon Tulungagung bagian selatan ini merupakan apa yang kita sebut sebagai areal pembelajaran yang luas. Ini merupakan pajaran, tempat di mana orang belajar, termasuk belajar dalam hal kerohanian. Tulungagung Selatan pernah meninggalkan jejak peradabannya sebagai sentra pengajaran, sentra patapan, sentra kegiatan keagamaan lintas agama yang didasari oleh azas toleransi. Pertanyaan dari saya, Pak Dwi. Ya. Yang sebelah sisi utara itu relung guanya pertama kelihatan sekali lebih rendah dari yang relung selatan. Ya. Nah, yang relung utara kan ada beberapa panel relief. Yang di sini kok nampak polos tuh gimana, Pak? Ceritanya, Pak? Ya. Baik, jadi yang pertama posisi, ya, satu lebih rendah dari yang lain. Gua sisi utara lebih rendah dibandingkan gua sisi selatan. Kemudian yang kedua, sisi utara dilengkapi dengan pahatan, bahkan seluruh dindingnya, yaitu dengan relief cerita Arjuna Wiwaha. Sisi selatan selesai. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah belum selesai atau ada kesengajaan? Memang tidak dilengkapi dengan pahatan. Baik, kalau kita lihat posisi, satu lebih tinggi dari yang lain, maka yang lebih tinggi itu lebih suci dari yang lebih rendah, gitu ya. Karena kalau kita tarik garis itu tinggi suci, rendah kurang suci atau profan. Berarti kalau di sana rendah tinggi, ini menuju ke suci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu konsepsi dari gradasi juga, dari rupa menuju arupa, ya, rupa menuju. Yang rendah itu rupa. Rupa artinya disertai dengan bentuk, bahkan detail-detail bentuk. Detail-detail bentuk itu bisa digambarkan juga dalam bentuk pahatan atau relief. Tapi di sini arupa, tanpa bentuk. Oleh karena itu boleh jadi begini. Ini bukan hanya dua gua, ini bukan hanya digunakan oleh kelompok yang berbeda, gitu, tapi juga terkait dengan tataran, terkait dengan prosesi. Jadi setelah orang bertapa di gua sisi utara yang pertama, kemudian melanjutkan perjalanan rohaninya, ya, menuju ke tempat yang lebih tinggi, dari rupa menuju ke arupa di gua ini, ya, di gua sisi selatan. Kemudian setelah dari gua sisi selatan, perjalanan rohaninya ditarik ke lebih tinggi lagi, naik ke atas, ya, itu kan ada tangga ya, di lewat tangga tadi selatan ke atas ini, ke atas bongkah batu ini. Jadi di atas bongkah batu tidak selesai di situ, kemudian turun lagi, naik lagi ke lebih tinggi lagi, ke teras monolit, ya, yang lebih atas lagi. Jadi jika dirangkai, ya, gua pertama, gua kedua, kemudian bagian atas dari bongkah batu ini sampai ke teras monolit, maka menggambarkan satu perjalanan rohani, ya, satu fase-fase dari perjalanan rohani yang dilakukan oleh pertapa di masa lalu. Jadi kemungkinannya begitu, ya. Jadi sekali lagi, mengapa ini polos dan tanpa relief, yang di gua pertama relief itu kemungkinannya memang unfinished, jadi belum selesai seluruhnya. Maunya ini juga dilengkapi relief, tapi belum jadi
dilengkapi relief, tapi sudah berhenti kegiatan pembuatan guanya. Tapi kemudian yang kedua bukan itu, karena memang suatu kesengajaan. Sengaja di sini dibuat tanpa relief, arupa, sengaja ditinggikan dari gua yang pertama. Kalaupun ini dibuat sama tingginya sebenarnya mungkin saja, tapi mengapa lebih tinggikan? Saya kira kok itu, Mas Sugeng. Nggih. Terima kasih Pak Dwi. Nggih. Demikianlah perjalanan kita dengan Pak Dwi Cahyono ke Gua Selo Mangkleng Tulungagung dengan penjelasannya yang sangat jelas dan menarik. Demikian, terima kasih. Itu Mas. Yeah.